Halo semuanya, selamat siang. Izinkan saya memberikan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Michaela Develar dengan NIM 2511011122. Di sini saya akan membuat video praktik konseling yang berkaitan dengan mikrokonseling. Jadi hari ini saya kedatangan klien yang mempunyai masalah tidak percaya diri. Teman-teman bisa menyaksikan video selanjutnya. Selamat siang Ibu. Selamat siang, siapa ya? Gaga Ibu. Ayo Gaga, silakan masuk. Makasih Ibu. Silakan duduk. Makasih Ibu. Halo Gaga. Halo, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik Ibu. Oke Gaga, terima kasih ya sudah mau datang ke sini, sudah mau mempercayai Ibu lagi, sudah mau berbagi cerita sama Ibu. Terima kasih banyak ya waktunya. Nah, untuk hari ini Gaga mau cerita apa sih sama Ibu? Ibu penasaran banget nih. Gini Bu, saya kayak merasa kurang percaya diri belakangan ini. Kamu tuh merasa tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu dalam apa? Mungkin dalam percintaan ya Gaga? Enggak Bu, kayak saya itu nggak percaya diri itu kayak di bidang akademik, di bidang lomba gitu loh Bu. Kayak teman-teman saya tuh kan di kelas itu kita semua ya Bu ya. Terus kayak saya merasa paling bodoh, saya merasa paling terkecilkan, saya merasa sering kayak gimana ya bilangnya Bu, kayak saya kayak merasa bodoh aja gitu Bu di kelas karena nggak pernah mencetak prestasi. Oke, kalau Ibu tahu perasaan kamu yang kayak gitu tuh diakibatkan atau faktor apa yang membuat kamu itu seperti itu? Nah, mungkin dari faktor circle kamu, pertemanan kamu itu, atau dari faktor keluarga, atau bisa juga faktor percintaan. Terteman sih Bu, karena kan di kelas itu kan saya kan sering di kelas ya Bu ya. Teman-teman saya tuh kayak gimana ya, mereka tuh benar-benar pintar banget itu loh Bu, sedangkan saya ini orang yang malas, orang yang suka tidur, kayak ini leha-leha aja di kelas nggak ikut lomba. Tapi kayak kalau udah kayak gini tuh kayak tiba-tiba saya merasa sedih sih Bu, kayak merasa paling bodoh soalnya jadinya. Berarti kamu tuh lihat teman-teman kamu di kelas pada baca dan kamu tidur. Iya Bu. Gaga. Mungkin Ibu bisa memberikan saran kepada kamu. Boleh. Jadi kamu kan tidak percaya diri di sini adalah itu pengaruh kamu kayak malas-malas itu, tapi di sisi lain kamu mau kayak teman-teman kamu, kayak kamu punya prestasi begitu kan, supaya apa ya, keluarga kamu juga mendukung kamu gitu. Itu yang buat kamu tidak percaya diri. Kok kamu gini sih? Di sisi lain kamu mau kayak teman-teman kamu berprestasi, tapi di sisi lain kamu mau malas-malasan, mau tidur-tiduran aja di kelas. Kok bisa gitu sih kamu? Kayak saya merasa kayak saya pengen tidur tapi saya pengen berprestasi. Kakak itu salah banget, Kakak kamu tuh nggak boleh gitu. Kayak kita kan kamu di rumah itu kan punya waktu untuk istirahat. Kalau di sekolah kamu tuh harus ikut teman-teman kamu, ada tugas ya, kerja tugas, ada suruh hafal ini kamu hafal gitu. Dan di sekolah juga kan ada beri waktu istirahat. Waktu istirahat aku rasa juga cukup gitu. Dan di rumah itu pun kamu bisa tidur-tiduran, malas-malasan. Intinya kan kamu di sini mau meningkatkan akademik kamu ya. Jadi menurut Ibu sih kamu tuh harus ikut bagaimana cara belajar teman-teman kamu. Atau mungkin kamu tuh punya pandangan lain tentang cara belajarnya. Kamu yang merasa kamu itu kalau belajar ini saya nyaman kalau begini cara belajar, mungkin dengan mendengarkan, dengan mencatat, dengan melihat gitu kan, setiap orang itu kan cara belajarnya berbeda-beda. Jadi menurut Ibu rasa malas itu Bapak, itu yang membuat kamu kayak saya nanti kalau melakukan ini saya pasti tidak bisa, karena duluan ada itu rasa
rasa tidak percaya diri itu. Kamu tuh harus mencoba dulu. Mau nanti gagal, mau nanti tidak bisa, itu urusan terakhir. Intinya mau mencoba dulu. Itu sih menurut ibu. Ya sih Bu, tapi kayak saya tidur di kos itu juga ada alasan Bu. Alasannya kenapa? Saya tuh begadang karena saya suka main game Mobile Legend kan, saya push rank sama teman-teman saya. Terus ya saya begadang, jadi saya ngantuk di kelas. Kan nggak salah itu Ibu. Gagal. Itu salah banget gagal. Kamu maukah kamu itu tidak naik kelas? Kamu lihat Nggak nanti mau. teman-teman kamu udah lulus, baru kamu di kelas 10 aja, di Nggak kelas mau. 11 aja gitu, nggak mau berkembang. Kamu kan punya gini, nanti saya maunya gini, masa depan saya harus gini. Kamu udah punya plan-plan begitu kan, plan-plan masa depan. Dan kamu kalau ada apa ya namanya, kalau kamu itu stay terus dalam diri saya, kalau malam ini tidak main game, pasti sapunya ini tidak naik-naik, sapunya level permainan ini tidak naik, kan gitu kan permainan kamu gitu. Memangnya permainan kamu itu ada untungnya pasti. Itu kan untuk kesenangan aja. Sedangkan kalau akademik itu nanti kamu bisa, kalau kamu ikut lomba, kamu dapat uang, dapat prestasi, orang tua kamu bangga, teman-teman bangga, ibu juga pasti bangga. Sedangkan kalau kamu main game, siapa yang bangga? Siapa yang bangga? Kamu bayar, siapa yang bangga? Orang tua kamu bangga kalau kamu main game. Enggak juga sih Bu. Kamu bayar uang sekolah kamu berapa berapa? Dan kamu malas-malasan, kamu tidak pikir kamu punya orang tua di rumah itu bagaimana? Ya juga ya Bu, tapi kayak saya Seru merasa ya? merasa senang, merasa seru gitu. Jadi saya suka Bu. Kakak, kalau menurut ibu, kamu tuh tidak apa-apa main game. Tapi waktunya itu, kamu kayak baca tahu gini, jam sekian saya harus belajar. Main game itu jangan setiap hari kakak. Kamu bisa main game, tapi tunggu waktu luang, waktu tidak ada tugas begitu. Tapi intinya satu hari itu kayak sehari ada kamu baca buku berapa lembar, kamu belajar ini itu. Nggak boleh main game, apalagi sampai main gitu. Jadinya kan kamu di kelas tiduran, malas-malasan, nggak mau berbaur sama teman yang pintar karena kamu kan tidak percaya diri. Iya sih Bu, coba saya akan coba dulu ya. Tapi kayak gimana ya? Saya juga takut sih Bu mau coba karena kan teman-teman saya tuh udah tinggi-tinggi banget kan prestasinya. Sedangkan saya tuh kayak masih rendah, saya tidak percaya diri jadinya Bu. Jadi kamu takut kayak harus mulai dari mana dulu? Iya. Kamu mah nggak ibu buatin jadwal, tapi kamu nanti harus konsisten. Mau sih Bu, saya akan coba sih, tapi kayak terus kalau gitu saya gimana caranya Bu? Kamu harus janji sama ibu kamu bisa berubah. Intinya kamu di sini mandiri itu sekali. Kamu tidak boleh begini, lihat teman yang itu. Nanti kan kayak kerja kelompok itu ya, kan ada dia kan yang pintar begitu. Jadi kamu malas-malasan, tiduran. Nanti juga kan nggak diberikan sanksi karena kan tugasnya berkelompok. Tidak boleh begitu kakak. Kamu tuh harus mandiri. Kayak belajar mandiri, nggak harus sama teman, belajarnya harus mandiri, nggak boleh pakai HP. Kan kamu kalau pakai HP itu biasanya kalau kamu main itu ada temannya kan gitu. Kamu itu harus bisa mandiri, belajarnya itu harus mandiri, nggak harus ini tunggu les aja lah kerja tugas ini, tunggu sampai kelas kan kebanyakan sampai kelas aja lah kerjain tugas ini, harus dari rumah. Oh nggak ibu buat jadwalnya, tapi kamu ingat kamu harus konsisten. Ya siap gitu. Nanti ya buat jadwalnya, yang pertama itu kayak kamu harus bangun pagi dulu. Bangun pagi, sekolah kita kan jam 7 ya, jam 7.15 ya. Jadi sebelum jam 7 itu kamu harus di sekolah. Bangunnya jam berapa? Saya bangun biasanya jam 8 Bu. Kok jam 8 sih kakak? Baru kamu masih ngantuk di kelas jam 8 begitu? Iya. Gagal, dengar ibu yang tidur malam dulu. Kamu maunya tidur malam itu jam berapa? Maunya jam 1. Itu kan kalau kamu main game, Gaga. Nggak boleh gitu, Gaga.
jam 8 aja, jam 9 aja deh Bu. Kamu mau nggak kalau kamu itu main gamenya malam minggu atau pas pulang sekolah, tapi waktu luang itu kayak nggak ada tugas, baru kamu main game. Setuju. Tapi malamnya harus belajar. Setuju. Malam minggu sih nggak apa-apa kamu main game. Jam 9 nya kamu tidur, jam 9 tidur. Terus bangunnya kamu jam 5 aja lah. Pas nggak? Oke, Jam siap. 5 atau setengah 6. Iya. Gitu. Kan 7.15 masih kelas kan. Gitu. Terus bangun, mandi, harus mandi ya, datang sekolah gagal, nggak boleh gini mentang-mentang kamu mete malam baru kau tidak mandi. Harus mandi tuh. Terus sampai sekolah, sebelum memulai pelajaran tuh kamu harus baca buku dulu, kayak mau pelajaran bahasa Indonesia kamu baca buku bahasa Indonesia supaya pas guru tanya itu kamu nggak pelangap pelongo gitu. Oke. Setelah itu pulang sekolah kalau kamu ada tugas langsung buat tugas gitu. Kalau ada waktu kosong bantu orang tua. Kalau tidak bantu orang tua, main sama teman, main game juga tidak apa-apa. Tapi ingat tujuan khusus itu belajar, terus baca. Ibu harus lihat perkembangan kamu selama 1 bulan. Nanti bulan depan kamu datang konseling lagi ke sini. Ibu lihat perubahan kamu, nanti ibu acak lama. Oke. Oke deh Bu, saya merasa tenang sih sekarang karena kayak saya sudah diajarin time manajemen waktu. Terus saya akan coba ya Bu ya, semoga ini berhasil sih. Ya harus konsisten ya. Iya. Dan juga kira-kira saya bisa nggak ya Bu? Saya kayak ragu juga sih Bu. Itu tadi tuh ibu bilang, intinya sebelum kamu melakukan sesuatu itu kamu tidak boleh berpikir ini saya nanti pasti tidak bisa begini, saya tidak bisa kayak macam teman-teman saya. Sebelum waktu terlambat kamu harus melakukan itu. Intinya pikiran itu disingkirkan. Saya pasti bisa nanti, saya harus bisa, mau saya gagal, mau saya ini itu. Intinya saya sudah beranikan diri, saya sudah percaya diri untuk mencoba hal-hal yang itu, supaya kamu tidak menolak ini. Oh teman-teman saya bisa, ya saya tidak bisa, karena itu tadi kamu main game baru kamu malas di kelas. Oke deh Bu, saya jadi sekarang semakin terbuka pikirannya. Saya juga sekarang semakin kenal juga sama diri saya, mana yang salah, mana yang benar. Terus makasih banyak Bu ya, udah mau ngasih saya ceramah lagi, udah mau dengerin curhatan saya. Semoga saya benar-benar bisa berubah. Iya, nanti juga kan ibu ini ya konsultasi sama orang tua kamu supaya ini gagal harus di rumah harus belajar, tidak boleh main HP. Bila perlu kalau kamu belajar itu HP sita dulu, harus sita dulu HP, baru setelah belajar tidur tunggu malam mingguan baru main game. Ibu tidak larang kamu main game, intinya itu sih tujuan kamu kan, kamu harus ingat orang tua sudah susah payah kerja, urus kamu, urus adik kamu, baru kamu tuh ya gimana ya, nggak memikirkan orang tua, maunya kesenangan sendiri, main game, malas-malasan di kelas, nanti tidak naik kelas, kan pasti malu kan? Iya sih Bu. Saya akan coba ya Bu, semoga ini berhasil, semoga saya bisa manajemen waktu saya dengan baik. Semoga kamu jadi lebih baik lagi sih dari sebelumnya. Ibu selalu mendukung kamu supaya kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu tadi apa yang ibu sudah buat daftar itu kamu harus lakukan itu secara konsisten dan pikirannya gini, saya pasti tidak bisa nanti, saya pasti begini. Tidak boleh ada lagi pikiran-pikiran yang seperti itu. Siap Bu. Sekarang saya sudah semakin lega sih, sekarang saya sudah kayak semakin tumbuh rasa percaya diri sih karena ibu juga, dan saya semakin enjoy juga cerita sama ibu. Terima kasih banyak Bu. Harus percaya diri sih menurut ibu juga dulu pas SMA kayak saya kalau begini pasti tidak bisa, saya kalau begini pasti tidak bisa. Tapi ibu pikir begini, saya harus ingat sama orang tua, bagaimana saya punya orang tua menyekolahkan saya,
mencari uang untuk saya beli ini itu, apa yang saya minta dikasih, baru apa balasannya saya untuk orang tua saya kalau saya malas-malasan aja di kelas. Ibu sampai di titik ini tuh dulunya juga punya pikiran kayak kamu, jadi kamu tuh harus bangun, tidak boleh stay terus di pikirannya tidak percaya diri itu, jauh-jauh tidak percaya diri. Oke, siap deh Bu. Makasih banyak ya untuk konseling hari ini. Saya sudah semakin lega dan saya juga sudah semakin percaya diri berkat Ibu juga. Iya, terima kasih ya kakak. Udah mau bagi cerita lagi sama ibu. Ibu tunggu ya bulan depan untuk lihat perubahan kamu. Harus ibu pastikan. Oke, kalau gitu saya izin keluar ya Bu ya. Iya, terima Ya, kasih. makasih Bu. Semangat ya. Ya, makasih. Ya, kakak. Baik teman-teman, sekian video sesi konseling kami hari ini. Saya menutup dengan paraman Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih sudah menonton. Dadah.